Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, memaksakan kehendak kerap dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi kepada yang lebih rendah, seperti pimpinan kepada bawahan, guru kepada murid, suami kepada istri, atau orang tua kepada anak. Bahkan hal ini juga bisa terjadi dalam skala yang lebih besar, seperti kelompok mayoritas terhadap minoritas. Padahal, meskipun seseorang memiliki otoritas, bukan berarti dia boleh bertindak semena-mena dan memaksakan kehendaknya hingga menimbulkan kezaliman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan dan melarang segala bentuk kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kalian menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepada kalian. Sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Dan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. Artinya, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Dari dalil ini kita memahami bahwa kezaliman dalam bentuk apapun, termasuk memaksakan kehendak yang merugikan orang lain, adalah sesuatu yang dilarang dalam agama Islam. Secara sederhana, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka ketika seseorang memaksakan kehendaknya tanpa mempertimbangkan hak dan kondisi orang lain, ia berpotensi besar terjatuh dalam kezaliman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika kita meneladani Rasulullah SAW, kita akan melihat bahwa beliau adalah sosok pemimpin yang sangat jauh dari sikap memaksakan kehendak. Padahal beliau memiliki otoritas tertinggi sebagai utusan Allah. Namun dalam banyak urusan, beliau tetap bermusyawarah dengan para sahabatnya. Salah satu contoh yang sangat jelas adalah pada peristiwa menjelang perang Uhud. Rasulullah SAW memiliki pandangan untuk tetap bertahan di Madinah berdasarkan pertimbangan yang matang, bahkan didukung oleh sebagian sahabat senior. Namun mayoritas sahabat, khususnya para pemuda, menginginkan keluar dari Madinah untuk menghadapi musuh di luar. Akhirnya Rasulullah SAW memilih untuk mengikuti pendapat mayoritas sahabat tersebut, meskipun hasil dari keputusan itu sangat berat. Dengan gugurnya banyak sahabat mulia, termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW tidak menyalahkan para sahabat yang berbeda pendapat. Ini menunjukkan betapa agungnya akhlak beliau dalam menghargai pendapat dan tidak memaksakan kehendak, meskipun beliau berada di pihak yang mungkin lebih tepat. Dari kisah ini, kita belajar bahwa seorang pemimpin tidak selayaknya memaksakan kehendaknya, meskipun dia memiliki kedudukan tinggi. Apalagi jika kehendak tersebut berpotensi menimbulkan kerugian atau kezaliman bagi orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, prinsip ini tidak hanya berlaku dalam kepemimpinan negara atau organisasi, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keluarga, seorang suami tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada istri tanpa mempertimbangkan hak dan perasaannya. Demikian pula orang tua terhadap anak-anaknya harus bersikap adil dan bijaksana.
Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ayahnya pernah memberikan hadiah khusus kepadanya. Lalu ibunya meminta agar Rasulullah SAW dijadikan saksi. Ketika hal itu disampaikan kepada Nabi SAW, beliau bertanya, "Apakah engkau memiliki anak selain dia?" Ayahnya menjawab, "Ya." Maka beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adilah di antara anak-anak kalian." Hadis ini menunjukkan bahwa ketidakadilan bahkan dalam hal pemberian kepada anak termasuk bentuk kezaliman. Maka memaksakan kehendak yang merugikan pihak lain sekecil apapun tetap harus dihindari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, namun demikian perlu dipahami bahwa tidak semua bentuk pemaksaan itu tercela. Dalam kondisi tertentu, pemaksaan yang bertujuan untuk kebaikan dan mencegah kemudharatan justru dibolehkan, bahkan dianjurkan. Misalnya, orang tua yang melarang anaknya menggunakan gadget secara berlebihan atau memaksa anak untuk melaksanakan kewajiban seperti sholat. Ini adalah bentuk tanggung jawab, bukan kezaliman, karena didasari oleh kasih sayang dan kemaslahatan. Yang menjadi masalah adalah ketika pemaksaan tersebut didorong oleh ego, kepentingan pribadi, atau tanpa mempertimbangkan hak orang lain. Inilah yang harus kita jauhi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita berusaha untuk menjadi pribadi yang adil, bijaksana, dan tidak mudah memaksakan kehendak kepada orang lain. Jika kita berada dalam posisi memiliki kekuasaan atau otoritas, hendaknya kita gunakan dengan penuh tanggung jawab, bukan untuk menindas atau memaksakan kehendak. Ingatlah bahwa setiap keputusan dan setiap perlakuan kita terhadap orang lain akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka jagalah sikap, lisan, dan tindakan kita agar tidak menzalimi siapapun. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk berlaku adil, menjauhkan kita dari sifat zalim, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang penuh kasih sayang terhadap sesama. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.